Apa kabar sahabat sehat? Saya harap semuanya sehat tanpa kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Ridwan di channel Solusi Sehat Tanpa Obat. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana agar terhindar dari sakit pinggang. Bagaimana caranya? Simak sampai habis. Sahabat, salah satu sebab orang mengalami sakit pinggang adalah karena terlalu banyak duduk. Kenapa? Karena ketika duduk seperti ini terlalu lama, otot psoas mayor ini akan menekan perut ke bawah, sehingga akan narik otot QL dan beberapa lumbar yang di sini, sehingga saraf akan terganggu, sehingga orang akan mudah mengalami sakit. Lantas solusinya bagaimana? Pertama, upayakan untuk jangan duduk terlalu lama. Seandainya lama, upayakan bagian lutut ini posisinya lebih lurus, sehingga aliran darah itu cenderung akan lebih lancar berbanding menekuk seperti ini. Itu satu. Kemudian upayakan ketika duduknya sekiranya mungkin lama, itu rubah posisi. Jangan monoton, karena kalau monoton nanti ototnya akan mengeras, sehingga perlu kadang diubah, duduk dilipat seperti ini, atau sebaliknya, itu. Dan kalau bisa, setiap 30 menit itu berdiri, karena istirahatnya orang duduk itu berdiri. Kemudian duduk yang seperti ini, selainnya itu juga ada duduk yang mohon maaf di lantai misalnya bersila seperti ini. Ini kalau terlalu lama juga akan bikin sakit, karena bagian lumbarnya ini melengkung keluar. Makanya upayakan kalau seandainya dalam posisi duduk yang lama di lantai misalnya, rubah posisi dari bersila menjadi bersimpuh seperti ini. Nah, ini dirubah seperti ini agar posisi lumbar tidak selalu keluar. Itu salah satu cara agar terhindar dari sakit pinggang dari faktor duduk terlalu lama ya. Salah satunya buat timer untuk berdiri setiap 30 menit atau jalan-jalan sehingga peredaran darah lebih lancar. Ada faktor lain. Sahabat, salah satu sebab orang sakit pinggang karena mengangkat sesuatu. Tidak harus berat, meskipun ringan. Nah, agar terhindar dari sakit pinggang, saat mengangkat sesuatu, meskipun itu ringan, upayakan posisi jangan dalam kondisi seperti ini. Ini contoh yang salah. Mengangkat sesuatu, meskipun ringan atau bahkan mengambil tisu yang di bawah, kondisi seperti ini salah. Karena akan bagian lumbar ini akan gampang sakit pinggang. Atau posisi seperti ini juga salah, mengambil sesuatu seperti ini. Lantas, cara menghindarinya bagaimana? Pertama, untuk menghindari sakit pinggang dari mengangkat sesuatu, itu bagian lutut kita tekuk. Seperti ini, kemudian ini diangkat, baru lutut yang diluruskan. Hindari mengangkat sesuatu dengan posisi bungkuk, baik posisi satu kaki maupun dua kaki, tapi posisi membungkuk, itu hindari. Sisi lain, yang perlu dihindari adalah sakit pinggang ketika bangun tidur. Ketika bangun tidur, banyak orang mengalami sakit pinggang karena salah posisi bangun. Banyak orang bangun tidur seperti ini. Ini salah. Karena apa? Bagian lumbar ini ketika tidur seperti ini turun posisi lumbarnya. Nah, karena dia turun, ketika mau bangun, kesadaran kita belum sempurna. Sehingga bagian ini kesadarannya belum sempurna, sehingga ototnya belum hangat. Karena lamanya bed rest di tempat tidur. Makanya kalau langsung bangun seperti tadi akan sakit. Lantas yang benar seperti apa?
ketika bangun tidur, itu upayakan untuk posisi bangunnya miring dengan tangan yang mendorong tubuh. Baik miring ke kanan seperti ini, kemudian tangan yang mendorong seperti ini. Mau miring ke kanan maupun ke kiri boleh, tidak masalah. Yang terpenting jangan langsung duduk. Itu adalah beberapa hal yang menyebabkan orang sakit pinggang. Ini perlu dihindari, perlu diperhatikan karena mungkin hal yang terlihat sepele, namun ketika sakit pinggang akan berakibat bisa mengurangi kita untuk leluasa beraktivitas. Sisi lain, efek buruknya kadang mengalami saraf terjepit. Padahal kalau sudah saraf terjepit, kalau salah penanganannya juga akan repot. Semoga video ini membantu bagi kawan-kawan yang agar tidak mudah terkena sakit pinggang atau terhindar dari sakit pinggang. Tips dari saya semoga membantu. Kemudian bila mengalami sakit pinggang harus tahu kondisi karakteristik tulang belakang ketika sakit pinggang ataupun saraf kejepit, harus tahu dalam kondisi kifosis, lordosis, skilosis kifosis atau skilosis lordosis, sehingga tidak salah penanganan. Karena 4 jenis ini penanganannya berbeda-beda pada bagian treatment untuk stretching maupun bagian kiro. Seandainya tidak pun di bagian senamnya pun berbeda. Semoga bermanfaat. Bila ada kata yang salah mohon dikoreksi. Kalau punya pengalaman silahkan mari berbagi. Terima kasih.